Ketegangan memuncak di Senayan. Laga hidup mati Timnas U23 Indonesia melawan Thailand berakhir dramatis lewat adu penalti. Jens Reben Jati penyelamat di waktu normal, Ardian Syah Jati pahlawan di momen menentukan. Siapa sangka Garuda Muda yang diragukan justru terbang ke final Piala AFF U23 2025. Inilah kisah dramatisnya, hanya dicek fakta. Dramatis, menang adu penalti, Timnas Indonesia U23 ke final Piala AFF U23 2025. Gol dari Jens Reben ke gawang Thailand dalam pertandingan semifinal Piala AFF U23 2025 di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 25 Juli tahun 2025. Dari Ridwansyah atau Jawa Pos. Dramatis, menang adu penalti, Timnas Indonesia U23 ke final Piala AFF U23 2025. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke final Piala AFF U23 2025 setelah memenangkan pertandingan dramatis melawan Thailand U23. Garuda Muda menang lewat adu penalti dengan skor akhir 7-6 setelah kedua tim bermain imbang 1-1 September beranjang 120 menit. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tersebut, duel Timnas Indonesia U23 vs Thailand U23 berjalan sengit. Kedua tim saling berbalas serangan dari menit pertama. Tapi Thailand U23 lah yang berhasil unggul lebih dulu lewat Yotsakon Burafa pada menit ke-60. Sementara Timnas Indonesia U23 baru berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-84 melalui sundulan Jens Reben. Skor 1-1 pun jadi hasil akhir dalam pertandingan waktu normal 90 menit. Gol juga tak ada yang tercipta dalam 15 menit sehingga laga ditentukan lewat adu penalti. Dominasi langsung coba ditunjukkan Garuda Muda sejak kick-off dilakukan. Duet Rahmat Arjuna dan Raihan Henen di dua sisi penyerangan Garuda menjadi andalan untuk menggedor lini pertahanan Thailand U23. Peluang pertama pun berhasil diciptakan Timnas Indonesia U23 saat laga baru berjalan 6 menit. Semua berawal dari pergerakan Rahmat Arjuna yang kemudian mengirimkan bola kepada Doni Tri Pamungkas. Pemain Persija Jakarta itu kemudian melepaskan tembakan mendatar ke gawang Sorawat Fosaman. Sayang, bola sepakan Doni Tri masih melebar ke sisi kanan sehingga gagal membuahkan gol. Thailand U23 sebagai tim tamu pun tak tinggal diam. Pasukan negeri Gajah Putih mampu keluar dari tekanan dan membalasnya 5 menit kemudian. Adalah Seksan Ratre yang mengancam lewat sundulan dari skema Sepal Pojo. Namun tandukannya masih membentur mistar. Peluang emas itu membuat Thailand U23 makin percaya diri dalam melancarkan serangan. Ancaman kembali dibuat, kali ini giliran Ventemit Pravant yang membuat kesempatan emas. Tapi sontekannya gagal karena masih melenceng sisi kiri gawang Indonesia. Pertandingan kian seru di pertengahan babak pertama. Kedua tim saling berbalas serangan untuk berebut mencetak gol pertama dan unggul lebih dulu. Timnas Indonesia U23 baru dapat peluang lagi pada menit ke-29. Adalah Jens Reben yang jadi aktornya, di mana dia melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Rahmat Arjuna. Tapi tandukannya hanya membentur mistar sehingga tak ada gol yang tercipta. Garuda Muda sebagai tuan rumah makin percaya diri dalam menyerang. Kapten tim KD Arel bahkan sampai 2 kali menciptakan peluang, masing-masing pada menit ke-39 dan ke-42. Namun kedua kesempatan itu masih melenceng. Tapi permainan Timnas Indonesia U23 lebih hidup setelahnya. Terutama setelah pelatih Jarod Van den Broek melakukan 3 pergantian pemain sekaligus di menit ke-77. Ahmad Maulana, Dominikus Dian, dan Rahmat Arjuna ditarik keluar untuk digantikan oleh Alvarezi Buffon, Muhammad Ferrari, dan Brandon Schuneman. Meski 3 pemain yang dimasukkan bertipi bertahan, tapi penyerangan Timnas Indonesia U23 lebih baik. Gempuran pun dilakukan skuad Garuda Muda. Hasilnya, gol penyama kedudukan berhasil tercipta pada menit ke-84. Adalah Jens Reben yang sukses membobol gawang Thailand U23. Ia mencetak gol lewat sundulan jarak dekat memanfaatkan sepak pojok Raihan Henen. Skor berubah jadi 1-1.
Serangan demi serangan terus coba dilakukan timnas Indonesia U23 pasca gol. Tapi tak ada gol lagi yang tercipta sehingga skor sama kuat bertahan hingga wasit meniup peluit tanda babak kedua berakhir. Laga pun dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu 2:15 menit. Memasuki extra time, tempo pertandingan mulai mengendur. Tapi Thailand U23 hampir kembali unggul saat extra time babak pertama. Tepatnya menit ke-94. Semua bermula dari Yotsahon Burafa yang menerima umpan panjang dari tengah lapangan. Pemain nomor 9 itu kemudian melewati kiper Ardiansyah dan bola melaju ke gawang. Timnas Indonesia U23 vs Timnas U23 Thailand dalam pertandingan semifinal Piala AFF U23 2025 di SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 25 Juli tahun 2025. Dari Ridwansyah atau Jawa Pos. Tapi ada Alvarez Buffon yang keluar sebagai penyelamat. Dia berhasil memenangkan lomba lari dengan Burafa untuk kemudian membuang bola. Gawang Timnas Indonesia U23 selamat dari kebobolan dan skor tetap 1-1 hingga extra time babak pertama tuntas. Pada extra time babak kedua, dominasi justru menjadi milik Thailand U23. Lini pertahanan Garuda Muda digempur habis-habisan selama 15 menit terakhir. Beruntung eksekusi para pemain Gajah Putih Muda tak ada yang menjadi gol. Skor tetap 1-1 dan laga ditentukan lewat adu penalti. Mentalitas Timnas Indonesia U23 dan Thailand U23 benar-benar diuji di adu penalti. Dari 5 algojo awal yang dipercaya, 4 diantaranya berhasil melakukan tugasnya dengan baik, yakni Kade Arel, Kakang Rudianto, Hoki Caraka, dan Yardan Yafi. Hanya Robi Darwis yang gagal. Tapi para pemain Thailand U23 juga melakukan hal yang sama. Cuma Pichitekee Sienkratok yang gagal sebagai eksekutor pertama, sementara lainnya berhasil. Ardiansyah muncul sebagai pahlawan. Dia berhasil menggagalkan eksekusi Yotsahon Burafa di tendangan ke-7. Alvarez Buffon yang menendang berikutnya pun sukses menjalankan tugas. Dia menjadi penentu kemenangan Garuda Muda dengan skor 7-6. JPC line up Timnas Indonesia U23 vs Thailand U23. Timnas Indonesia U23 4-3-3. Ardiansyah PG, Frankie Misa, Kakang Rudianto, Kade Arel C, Ahmad Maulana, Robi Darwis, Doni Tripamungkas, Dominikus Dion, Rahmat Arjuna, Jens Raven, Raihan Henen, pelatih, Gerald Vandenberg Thailand U23 4-3-3 Sorawat Fosaman PG, Patarapon Suksakit, Chaya Von Atan, Svon Nawong, Pichitekee Sienkratok, Sita Bunla, Von Ekmanikorn, Seksan Ratret C, Sirafop Wandi, Yotsahon Burafa, Ventemit Prapan pelatih, Tawacai Damrong Ontrakul. Thailand U23 sempat bergantian menciptakan peluang semenit berselang lewat Seksan Ratre. Memanfaatkan operan Yotsahon Burafa, tendangan kaki kanannya masih melambung. Garuda Muda punya kesempatan emas menjelang babak pertama berakhir. Adalah Rahmat Arjuna yang memanfaatkan umpan panjang kiper Muhammad Ardiansyah ke dalam kotak penalti. Tapi, winger Bali United FC gagal mengkonversi peluang emas tersebut jadi gol karena sepakannya mampu ditepis kiper Sorawat Fosaman. Pertandingan babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0. Pada babak kedua, tempo kedua tim tak banyak berubah. Jual beli serangan pun langsung tersaji pada 15 menit awal. Timnas Indonesia U23 lebih dulu menciptakan peluang. Tepatnya pada menit ke-55 lewat tendangan spekulasi dari Robi Darwis. Sayang, bola sepakannya masih mampu diamankan oleh penjaga gawang Thailand. 3 menit kemudian, giliran Thailand Dohoi yang mengancam, yakni melalui Ventemit Pravant yang melepaskan tembakan jarak jauh. Beruntung, ada Ardiansyah yang dengan cermat mengamankan bola. Kebuntuan akhirnya pecah di menit ke-60. Tapi Thailand U23 lah yang berhasil melakukannya setelah Yotsahon Burafa sukses membuka keunggulan. Yotsahon Burafa mencatatkan namanya di papan skor usai memanfaatkan menyambut umpan matang dari Seksan Ritri. Ia tinggal menyontek bola masuk ke gawang untuk membawa Thailand U23 unggul 1-0. Alih-alih menambah keunggulan,
Timnas Indonesia U23 nyaris kebobolan untuk kali kedua. Sirafov Wandi hampir memberikan petaka andai sepakan kaki kirinya dari luar kotak penalti tak digagalkan Ardiansyah pada menit ke-72. JPC. Dengan kemenangan ini, Timnas U23 Indonesia melangkah ke final Piala AFF U23 2025 menghadapi Vietnam, Selasa 29 Juli tahun 2025. Laga diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat Vietnam juga tampil impresif sepanjang turnamen. Final ini menjadi kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk mengukir sejarah baru. Terakhir kali Indonesia U23 juara turnamen ini adalah pada edisi ke-2019. Lebih dari sekadar skor, laga ini membuktikan bahwa generasi muda Indonesia telah memiliki mental juara. Mereka tidak menyerah dalam tekanan, mampu bangkit dari ketertinggalan, dan tampil penuh determinasi di saat genting. Pujian layak diberikan untuk semua pemain, terutama Jens Raven, Ardiansyah, dan Bevan, tiga nama yang menjadi kunci kemenangan malam itu. Tapi pekerjaan belum selesai. Final melawan Vietnam adalah ujian berikutnya. Dan jika performa malam ini jati ukuran, Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk jadi juara.